Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwat fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah kepada kita. Karunia iman, karunia Islam, kesehatan, dan berbagai macam karunia yang Allah berikan kepada kita, dan kita berharap semoga dengan semua karunia itu kita bisa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, yang dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambahkan karunia-Nya kepada diri-diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Tema kita kali ini adalah mentadabburi salah satu surat pendek yang insyaallah seberataan kita hafal surat ini, yakni surat Al-Humazah. Apalagi kalau Pak? Rugi kalau kada hafal malah. Surat Al-Humazah ini adalah surat Makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, disebutkan dalam kitab tafsir itu setelah surat Al-Qiyamah Allah menurunkan surat Al-Humazah. Tapi dalam urutan Al-Qur'an surat ini adalah surat yang ke-104 di dalam mushaf. Dan surat Al-Humazah ini tadi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya surat ini mengandung pesan dan mengandung penghati-hatian serta peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Artinya surat ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih, adalah surat yang bukan cuma sekedar dibaca lalu dihafalkan, lalu kemudian surat ini difahami maknanya, bukan semata-mata seperti itu. Tapi surat ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih dikatakan jadikan surat ini sebagai peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, dan merupakan penghati-hatian pada diri kita yang punya sifat seperti yang disebutkan dalam surat ini, yakni humazah, lumazah, jama'a malan wa addadah, yahsabu anna malahu akhladah. Orang-orang yang suka mencela, pengumpat, pencela, orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala jama'a malan wa addadah, yang mengumpulkan harta lalu tukang hitung-hitung hartanya. Yahsabu anna malahu akhladah, lalu orang-orang itu menganggap bahwasanya harta yang dia kumpulkan, harta yang dia punya itu akan akhladah, mengekalkan kebahagiaannya. Ini teguran bagi orang yang seperti ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Artinya teguran keras. Jadi kalau kita baca surat ini, ternyata kita mudah-mudahan kada berisi sifat pengumpat, artinya menyambati orang, lalu suka mencela kepada orang lain, lalu kita ini orang yang hubbud dunia, yang cinta pada dunia, suka dengan menghitung-hitung harta yang kita punya. Lalu kita ini menganggap bahwasanya yang namanya kebahagiaan itu munculnya dari harta. Orang kalau hartanya banyak dia pasti akan bahagia. Hati-hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti inilah yang diperingatkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, mengabarkan bagi siapa saja yang punya sifat seperti itu, mereka akan mendapatkan azab yang pedih dalam neraka yang bernama Hutamah. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat-ayatnya dalam surat ini mengabarkan bahwasanya mereka yang punya sifat tadi ancamannya neraka Hutamah. Apa itu neraka Hutamah? Neraka Hutamah itu neraka yang apinya akan membakar sampai ke ulu hati. Jadi kalau pian dibakar di ulu hati, cobai dicucuk kain aja ulu hatinya, ya kalau ngalih behinak apalagi dibakar. Nah ini kata Syekh Muhammad bin Shalih berkaitan dengan surat Al-Humazah. Dan surat Al-Humazah ini
punya asbabun nuzul. Sebab turun daripada surat Al-Humazah ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini orang yang senantiasa mencela Nabi, menjelek-jelekkan Nabi. Dia ini merasa sebagai orang yang dituankan di dalam Quraisy. Dia merasa sebagai orang yang punya harta yang banyak. Dia merasa sebagai orang terpandang dalam suku Quraisy, lalu dia gemar sekali mencela Nabi. Dia katakan Nabi gila, dia katakan Nabi tukang sihir, dia katakan Nabi dengan gelaran-gelaran yang jelek. Maka Allah Subhanahu wa taala pun dengan umpatan, dengan celaan, ejekan yang diucapkan oleh Umayyah bin Khalaf, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini sebagai kabar kepada Umayyah bin Khalaf bahwasanya engkau akan wail, engkau akan celaka, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab perbuatan yang engkau lakukan. Tapi bukan berarti cuma buat Umayyah bin Khalaf, tidak. Tapi ini berlaku umum karena Al-Qur'an itu ibrahnya al-ibratu bi'umumil lafadz la bi khususis sabab. Ibrah atau pelajaran yang diambil dari Al-Quran itu berdasarkan keumuman kata-katanya, bukan karena kekhususan daripada sebabnya. Artinya kalau sebabnya ini untuk Umayyah lalu kita tidak kena, enggak. Semua orang akan kena karena ibrahnya bi'umumil lafadz, berdasarkan keumuman daripada lafadz Al-Quran itu sendiri. Allah turunkan surat ini sebagai bantahan, sebagai pengkabaran, sebagai hiburan kepada Nabi SAW. Bahkan Allah menambahkan dalam ayat-ayat yang lain, Allah mengatakan inna kafainakal mustahziin. Sesungguhnya Allah itu mencukupkan, menjaga dirimu, memelihara dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala, dari al-mustahziin, orang-orang yang senantiasa mengolok-olok dirimu, orang-orang yang senantiasa mengumpat dirimu, orang yang suka menjelek-jelekan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Umayyah bin Khalaf, sedikit tentang Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini tuannya Bilal. Yani Bilal bin Rabah itu dulu dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf. Dan bencinya Umayyah bin Khalaf ini kepada Nabi, bencinya sampai ke ubun-ubun. Dia sangat tidak senang kepada Nabi, makanya mulutnya itu jelek sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tahu bahwasanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ini masuk Islam, maka Bilal ini diseretnya ke tengah padang pasir yang kita tahu ceritanya, ditindih batu sampai pegawai-pegawainya, budak-budaknya yang lain yang disuruh untuk menyeret dan menyiksa Bilal radhiyallahu anhu ini sampai tidak tega. Karena begitu dahsyatnya siksaan yang diberikan kepada Bilal. Padahal mereka kafir juga, sama-sama kafir, penyembah berhala. Tapi mereka tidak tega. Sudah, Tuan, ini orang sudah bunuh saja sudah, daripada kita bikin yang seperti ini. Mending bunuh saja, kata budak-budaknya. Sampai kemudian lewat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian dilihatnya, maka Abu Bakar mengatakan, apakah engkau akan membunuh orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Maka terjadilah pembicaraan antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Umayyah bin Khalaf. Sampai kemudian Abu Bakar mengatakan, aku akan ganti sudah. Harganya Bilal ini berapa akan aku ganti. Dalam riwayat kemudian disebutkan Bilal ini dibeli kalau tidak 10 dinar 10 dirham. Setelah deal, oke, salaman ibaratnya, bayar 10 dirham atau 10 dinar. Lalu Ubay bin Khalaf mengatakan, kok 10 dinar? Seandainya tadi ikam tawar 1 dinar kujulung. Pian kalau sudah nukar barang nikah itu akan nggak ya Pak? Kecewa kan Pak? Abu Bakar tidak mau kalah. Kok kamu cuma menaruh harganya 10 dinar, 100 dinar aku bayar, kata Abu Bakar. Nah, karena mau kalah Abu Bakar ya kan? Jangankan 10 dinar, 100 dinar akan aku bayar kalau orang ini bisa aku beli. Akhirnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu pun dibebaskan oleh atau dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti di perang Badar, Umayyah bin Khalaf akan bertemu dengan Bilal. Dan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang berhasil membunuh Umayyah bin Khalaf. Insyaallah Pak. Allah itu kalau meletakkan atau mengatur satu senario itu luar biasa. Orang-orang sombong ini Pak, biasanya akan dibunuh oleh orang-orang yang mereka anggap rendah. Umayyah bin Khalaf yang merasa dirinya hebat dibunuh oleh Bilal bin Rabah.
orang yang dianggapnya rendah. Abu Jahal dibunuh oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya orang-orang yang hebat-hebat, merasa dirinya hebat, itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditemukan dengan orang yang mereka anggap rendah, lalu orang yang rendah ini tadi yang akan menghabisi mereka. Allah ingin tunjukkan kepada orang-orang sebagai pelajaran bagi siapa saja, bahwasanya orang-orang yang angkuh, orang-orang yang merasa tinggi, merasa kuat, mereka akan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihancurkan meskipun dengan sesuatu yang mereka anggap sebagai sesuatu yang rendah. Ya kan, Pak? Seperti misalnya raja siapa itu? Namrud kah? Yang kemasukan nyamuk di telinganya itu siapa? Namrud, ya kan? Raja ini, Pak. Matinya gara-gara nyamuk masuk dalam telinganya, akhirnya masuk ke kepalanya. Kan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hari ini kalau pian memasukkan nyamuk dalam telinga, ya nyamuknya maling mati di telinga, ya kalau kresek-kreseknya satu umat aja, mbak itu mati, nggak ada mungkin sampai ke dalam anu. Tapi karena Allah yang ngatur. Allah ingin tunjukkan bahwasanya menghabisi orang-orang seperti ini kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan asbabun nuzul daripada surat Al-Humazah. Lalu kita masuk ke dalam ayat yang pertama daripada surat Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celakalah setiap orang yang suka mengumpat dan mencela, orang suka menjelekkan orang lain dan suka mencela. Artinya Allah katakan akan mendapatkan kecelakaan, kebinasaan orang-orang yang suka mengolok-ngolok, suka mengumpat, suka mencela, suka menghina orang lain. Celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memakai kata wail. Apa makna wail? Wail itu dalam tafsir disebutkan banyak maknanya, Pak. Di antaranya wail itu adalah lembah di dalam neraka jahanam, atau penjara dalam neraka jahanam, atau sumur yang ada di dalam neraka jahanam, yang kalau pintu daripada sumur ini tadi dibuka, seluruh penduduk neraka jahanam akan berteriak dengan sebab panas yang dikeluarkan oleh sumur yang bernama wail ini tadi, Pak. Bahkan dikatakan oleh para ulama, jahanam pun istilahnya dalam tanda kutip tidak senang kalau ini ada di dalam perutnya. Berarti kita ini ada usus buntunya gitu, Pak. Maulah penyakit gitu ya kalau. Ini terbuka sedikit, seluruh penduduk neraka jahanam, mau yang jauh mau yang dekat, seluruhnya akan berteriak min syiddati harriha, karena dengan sebab panas yang dikeluarkan oleh sumur ini yang begitu luar biasa. Ini salah satu makna wail. Artinya kalau orang dikatakan oleh Allah, wail, kamu masuk ke tempat yang seperti itu. Makna yang kedua, wail itu artinya adalah bentuk celaan atau bentuk peringatan yang menunjukkan bahwasanya orang ini melakukan sesuatu yang tidak disenangi. Orang ini berbuat sesuatu yang keliru, maka dikatakan wail. Ini kebiasaan orang Arab biasanya. Kalau ada orang yang keliru, ada orang yang salah, maka dia akan mengatakan wailak, kata mereka. Wailak inta, celaka kamu. Artinya ada kecelakaan atau ada kesusahan, ada celaan yang diberikan kepada orang tersebut dengan sebab dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Itu kalimat wail. Atau kalimat ini juga berarti engkau kalau melakukan yang ini maka engkau akan celaka. Artinya celaka engkau ketika melakukan yang seperti ini. Tapi yang unik dalam ayat ini, yang mengatakan celaka itu siapa, Pak? Dalam ayat ini yang mengatakan celaka Allah Subhanahu wa taala. Artinya ancaman ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya yang ngancam pian misalnya, awas pian, Pak lah. Pokoknya pian keluar dari tempat ini karena urusan panjang lawan ulun. Pian bisa menang melawan ulun, ya kan? Juga bisa kalah, ada dua kemungkinan. Bahkan mungkin ulun yang pian banting-banting misalnya berpatah-patah tulangnya kan, gara-gara mengancam beliau yang sekalinya pendekar ini tadi, ya kan? Tapi ketika ancaman ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wail kepada kalian, wail kepada orang-orang ini, celaka kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, siapa yang akan bisa menang? Tidak akan ada yang bisa menang. Ketika Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah, humazah dan lumazah pasti akan celaka. Tidak akan mungkin mereka bisa lolos daripada ancaman dan
kecaman Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, wail, atau ketika Allah mengancam, kapan ancaman Allah itu akan diwujudkan? Bisa dua. Bisa ancaman itu Allah tunjukkan nanti di dunia, tapi yang pasti di akhirat. Di akhirat pasti. Orang yang diancam wail oleh Allah pasti di akhirat mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Allah mengatakan wailu yauma idzin lil mukadzibin, ya kan, orang-orang yang mendusta celaka pada hari ini, yakni hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Makna yang ketiga, wail itu bermakna penyesalan. Nah, kita mengatakan menyesal itu dengan kalimat wail. Orang Arab mengatakan penyesalannya mereka dengan menggunakan kalimat wail, seperti mereka bilang ya wailana inna kunna zalimin, ya kan? Celaka kami ini. Kami celaka, kata mereka. Kami zalim, sekarang ini kami mendapatkan kecelakaan. Kapan itu kiamat nanti? Mereka akan menyesal. Artinya kalimat wail ini menunjukkan juga orang itu merasakan atau menunjukkan penyesalan mereka yang besar dengan sebab mereka melakukan sesuatu yang menjadikan mereka mendapatkan kesusahan. Nah, ini beberapa makna wail. Meskipun ada lagi makna-makna yang lain, tapi cukup 3 aja. Kebanyakan kayaknya malah kita kada ingat, ya kalau Pak. 3 makna wail. Jadi artinya itu neraka atau sumur dalam neraka yang bikin orang kepanasan kalau dibuka. Yang kedua, wail itu adalah celaan atau kecaman dari Allah Subhanahu wa taala dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wail itu bentuk daripada penyesalan. Artinya ayat ini mengandung tiga masalah, 3 kata ini mengandung 3 pengertian tersebut. Lalu siapa yang wail? Siapa yang celaka? Allah Subhanahu wa taala mengatakan likulli humazatil lumazah. Orang yang hobinya mengumpat dan hobinya mencela. Humazah dan lumazah itu artinya mirip, sama-sama mencela. Dan ini datang dalam bentuk sighat mubalaghah. Apa sighat mubalaghah itu? Sighat mubalaghah itu bentuk penyangatan. Artinya kalau humazah, orang ini suka banar lawan yang namanya mengumpat. Suka sekali memburukkan orang, menjelekkan orang, merendahkan orang. Suka sekali. Bukan cuma orang yang merendahkan orang, tidak, tapi hobinya merendahkan orang, hobinya menjelekkan orang. Kalau kita ngumpul dengan mereka ini, yang diomongkan cuma satu, Pak. Urusannya menjelekkan orang aja, tidak ada yang lain. Maka mereka disebut sebagai humazah. Kalau lumazah itu juga sama artinya, sighatnya mubalaghah. Tapi nanti para ulama membedakan tentang humazah dan lumazah. Apa itu humazah? Humazah itu orang mencela dengan perbuatan. Maksudnya perbuatannya itu menunjukkan pencelaan, penghinaan, ketidaksukaan, atau menunjukkan meremehkan orang lain tapi dengan perbuatannya. Contohnya, kalau misalnya kita dudukan di sini Pak lah, terus ada orang masuk. Orang ini yang mau saya cela misalnya, masuk dia. Terus saya ngomong kayak ini, bah ini pulang, humazah dia ini. Biasa kita kayak itu Pak lah. Kita pernah melakukan yang seperti itu kan Pak. Atau kalau ada orang yang datang lalu dia ngomong, muka kita yang pertamanya berseri-seri, lalu muka kita jadi berubah. Itu humazah namanya. Atau ketika ada orang yang datang, lalu kita tirukan orang ini jeleknya apa, cacatnya apa, kekurangannya apa, lalu kita tirukan. Ditirukan, misalnya mohon maaf, orang ini jalannya pincang, terus ditirukan jalannya pincang untuk menyambati. Orang ini mungkin mohon maaf bibirnya sumbing, jadi kalau ngomong suaranya tidak jelas, ya kan? Terus ditiru-tiru, diumpat-umpati. Ini namanya humazah. Atau cuma dengan isyarat. Nah, kita apa Pak? Ini humazah. Humazah dengan isyarat saja itu disebut sebagai humazah. Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah ditegur oleh Nabi SAW gara-gara perkara ini. Nabi SAW itu punya istri yang lain yang bernama Ibunda Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha. Ibunda Safiyah ini anaknya Huyai bin Akhtab.
orang Yahudi asalnya. Lalu beliau masuk Islam. Sofiyah ini keturunannya Nabiullah Harun alaihi salam. Kalau keturunannya Nabi Harun itu biasanya kata para ulama itu orangnya kulitnya putih seperti orang Belanda, matanya biru. Itu keturunannya Nabi Harun. Cantik ibunda Sofiyah ini radhiyallahu anha. Kalau sudah ada yang cantik, kira-kira yang menyaingi cantiknya ini siapa Pak? Kalau istrinya Nabi siapa? Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah ini dikabarkan juga orangnya cantik. Jadi merasa pinak ya ada saingan, dan biasa itu. Siapa yang bisi bini 2 atau 3 atau 4? Pasti ada saingannya. Bemasak enak, nyaman di wadah ulun kan wadahnya. Jadi itu. Ya. Pian pina banyak banar makan di wadah ulun, wadah situ kan dimakaninya kah? Nah. Omongan seperti ini tadi, Pak. Kalau ibu yang punya bapak-bapak yang punya suami punya istri 2, ya kan? Omongannya tadi itu sudah humazah. Artinya menjelekkan yang di sana dengan sebab masakannya tadi. Humazah itu namanya. Maka ibunda Aisyah ini karena merasa cemburu, dan biasa ini wanita, meskipun mereka ini adalah orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah, tapi tetap mereka seorang wanita yang bisa cemburu, yang kadang-kadang kalau cemburu wanita ini kadang-kadang ada setengah ngawurnya ya kalau Pak. Iya kan Pak? Pernah lah ibunya cemburu, terus apa disembunyikannya, kunci kendaraan disembunyikannya seperti ini ibu-ibu biasanya kayak itu kalau cemburu. Karena cemburu, lalu ibunda Aisyah itu mengatakan, wahai Rasulullah, ini cuma Sofiyah, wahai Rasulullah, Sofiyah itu begini katanya. Sofiyah itu ibunda Sofiyah radhiyallahu anha, ini meskipun beliau ini cantik, tapi badannya tidak setinggi Aisyah. Jadi lawan ibunda Aisyah disambati Aisyah, Sofiyah itu kayak ini. Maksudnya apa Pak? Terendah pada sidin, ya kan? Maka Nabi SAW itu pada saat itu kemudian marah yang luar biasa. Lalu beliau mengatakan, ya Aisyah, seandainya omonganmu ini dicampur dengan air laut, maka air laut akan rusak dengan sebab omonganmu tadi. Masya Allah. Ya kan Pak? Ini hati-hati ibu-ibu yang punya madu, ya kan? Madu, karena ini lain madu Ustaz, racun itu sekalinya Ustaz, lain madu. Hati-hati dengan yang seperti ini. Artinya sudah itu takdirnya Allah, kita terima. Jangan sampai kita jatuh ke dalam humazah dan lumazah. Nabi mengatakan akan berubah air laut itu jika kemasukan kata-kata seperti yang engkau ucapkan. Ini teguran Nabi SAW kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini makna humazah. Kalau makna lumazah, kalau humazah itu dengan perbuatan, kayak ibunda Aisyah tadi, kayak ini, atau orang yang isyarat kayak ini, atau dengan mukanya berubah. Kalau lumazah itu dengan lisan. Jadi humazah, lumazah, sama-sama mencela, sama-sama menghina, sama-sama mengejek, sama-sama mengolok-olok, tapi yang diomongkan itu dengan lisannya. Misalnya lisannya mengeluarkan kata-kata yang jelek berkaitan dengan orang lain, atau orang yang membuka aib orang lain. Ada orang lain punya aib, dibuka sama dia, diomong-omongkan ke sana kemari. Oh fulan ini, oh ini kayak ini, fulan ini, oh fulan ini kayak ini. Semua orang disebarkan aib-aibnya oleh orang-orang yang seperti ini. Ini namanya lumazah. Artinya humazah lawan lumazah. Jadi jangan bayi si anak dingarani humazah malah, atau lumazah, jangan. Nama yang tidak bagus ini. Ini dengan mulutnya mengumbar orang atau mengumbar aibnya orang, menjelekkan orang cuma dengan kata-katanya. Dan ini semua contoh ini tadi menjelekkan orang kan bisa saja. Misalnya apa? Gundul sini kan, misalnya, ya kan? Supan nih Pak. Atau menyupani orang lain di depan orang banyak, ya kan? Dipadahkan apa dengan kata-katanya supaya orang lain itu malu. Ini lumazah. Dan yang sikap seperti ini dicontohkan, contoh-contoh tadi adalah akhlak yang tercela, yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Seorang mukmin tidak boleh jadi seorang humazah. Seorang muslim tidak boleh menjadi seorang lumazah, tidak boleh. Kenapa Pak? Karena seorang muslim itu disuruh sibuk dengan dirinya. Kita ini disuruh sibuk dengan diri kita. Kalau tadi ada orang yang kita katakan, kita remehkan, kita padahkan kayak ini, sibukkan dengan diri kita. Jangan-jangan kita pun dipadahkan orang kayak ini, ya kan? Kita yang kita pikirkan. Tidak perlu untuk membongkar-bongkar aibnya orang, tidak perlu untuk mengungkit-ungkit aibnya orang. Sibukkan dengan aib kita, karena semua kita punya aib.
Tidak ada yang diantara kita ini tidak punya aib, tidak ada. Semua kita punya aib. Yang ketika aib kita itu dibuka, kita tidak akan senang. Maka jadilah orang yang tidak mau membuka aib orang lain. Karena kita tahu ketika aib itu kita buka, orang lain pasti tidak akan senang. Itu jiwanya seorang muslim, jiwanya seorang mukmin. Sampai-sampai Nabi mengatakan manusia itu modelnya yang tidak seperti itu. Kata Nabi, yubsiru ahadukumul qadata fi a'yuni akhi. Orang itu kalau melihat tahi matanya orang itu kelihatan meskipun dari jauh, kata Nabi. Kotoran yang ada di mata ini bisa melihat dari jauh. Wayansal jid'a fi aini nafsih. Tapi di matanya itu ada balok kayu, guanal kayunya, ini akan melihat. Kalau bahasa kita ini kan kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Kata Nabi, kotoran yang ada di mata saudaramu engkau lihat, tapi pohon besar, kayu besar yang ada di matamu engkau sendiri tidak bisa melihatnya. Nah ini yang dihati-hatikan daripada sifat humazah dan lumazah. Karena nanti jalannya sifat humazah dan lumazah ini ujungnya nanti kepada ghibah, ujungnya kepada menjelekkan orang lain, maulah pesta untuk menyambati orang lain. Ini ujung daripada humazah dan lumazah. Makanya Allah itu melarang Pak kita ini kalau punya teman modelnya kayak itu jangan dikawani Pak. Lu Ustaz kan kita harus berkawan lawan semua orang, iya betul, tapi kalau orang kayak ini tidak boleh dikawani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tuti' kulla hallafin mahin, hammazim masya'im binamim." Ya kan? Jangan kalian taati, maksudnya jangan ditaati, jangan dikawani, kata para ulama. Hallaf, orang yang suka sumpah, segala macam diulahnya sumpah, ya kan? Mahin, orang yang hina, suka sumpah hina pula. Hammazim, hammaz, humazah, yang suka mencela orang lain, suka menyambati orang lain, jangan dikawani, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah kita tidak berkawan dengan orang-orang yang model yang seperti ini. Boleh kita tidak mau mendekat kepada mereka ini. Karena ketika kita mendekat dengan mereka, yang akan kita dengar itu perkara-perkara yang jelek. Kita tidak tahu Pak, apakah kita ini bisa menjaga hati kita. Kita tidak ngerti. Kadang-kadang kita tuh umpat. Tahan jadi kita. Tahan, akhirnya tahan-tahannya ya kalau pertahanannya jebol sekalinya umpat jua bepandir. Nah ini yang dihati-hatikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak mendekat dengan orang-orang yang seperti ini. Lalu pertanyaannya muncul, kenapa sampai ada orang yang hobinya mencela orang lain? Kenapa ada orang yang sukanya membuka aib orang lain? Maka kata para ulama, jawabnya karena mereka ini merasa orang yang lebih daripada orang yang lain. Merasa dirinya lebih. Kenapa dirinya lebih? Karena mereka punya urusan-urusan dunia ini lebih daripada orang lain. Sehingga mereka merasa dengan kepemilikan terhadap semua urusan dunia tadi, mereka ini boleh untuk menyambati orang. Boleh untuk bersikap jelek kepada orang. Ulun betakun non bian. Biasanya kalau ada orang datang terus yang modelnya yang datang pulang ini, itu biasanya orang yang besi berduit, besi kedudukan atau orang biasa Pak? Hah? Orang berduit. Kalau sudah miskin model kayak itu ditinjak orang Pak. Ada mungkin orang miskin berbuat yang seperti itu. Itu biasanya orang-orang yang punya kelebihan. Nah orang-orang ini merasa mereka punya kelebihan, maka mereka berbuat yang seperti ini. Nah ini yang dikatakan oleh para ulama. Makanya Allah mengatakan kalla innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala senantiasa melampaui batas. Kenapa dia melampaui batas? Ar-ra'ahu staghna. Ketika mereka melihat bahwasanya mereka ini punya kecukupan, punya kelebihan, punya berbagai macam hal yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka dia akan tagha. Mereka akan melampaui batas, humazah, lumazah, bersikap jelek kepada orang lain. Ini makna wailul likulli humazatil lumazah. Dan orang yang seperti ini diancam wail oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang kedua. Ketika itu sebabnya kata para ulama adalah berkaitan dengan kedudukannya atau berkaitan dengan kelebihan yang dia miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka ayat selanjutnya menjelaskan humazah lumazah itu siapa? Humazah lumazah itu kata Allah alladzi jama'a malan wa addadah.
yahsabu anna malahu akhladah. Humazah lumazah, orang yang suka menyambati orang, suka buka aib orang lain, suka berkata yang jelek terhadap orang lain, itu adalah orang yang sifat mereka amalan wa addadah. Mereka itu suka sekali mengumpulkan harta dan suka ngitung-ngitung hartanya. Hartanya dihitung-hitungnya terus, Pak. Kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan harta? Seperti tadi sudah dikatakan, bahwasanya sifat ini akan muncul pada orang-orang yang merasa mereka itu punya harta dan tidak dimiliki oleh orang lain. Lalu kenapa mereka selalu addadah? Mereka selalu menghitung hartanya tadi. Mereka takut, Pak, kalau hartanya sampai kurang. Mereka tidak kepingin hartanya kurang. Kalau hartanya sampai kurang, sampai habis, sampai bangkrut, maka dia tidak bisa lagi akan jadi humazah, lumazah, menyambati orang lain. Nyawa ini kada berisi apa-apa, bukan siapa-siapa, hendak menyambati orang lain. Makanya dia akan selalu cari harta, kumpulkan harta, dan menghitung harta-hartanya. Ini mereka. Orang-orang ini seperti ini sifatnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan kalimat jamaah. Jamaah itu mengumpulkan. Jamaah, sholat jamaah, berarti sholatnya ngumpul. Jamaah haji, jamaahnya ngumpul, ya kan? Misalnya jamaah rotib yang pakai terbang-terbang itu biasanya kan ada jamaahnya juga kan itu. Jamaah apa misalnya? Ada jamaahnya. Karena mereka itu ngumpul-ngumpul orang banyak. Nah, itu disebut jamaah. Dan di dalam ayat ini dikatakan jamaah amalan wa addadah. Ahli hikmah mengatakan, ini ahli hikmah, Pak. Ahli hikmah itu kadang-kadang ngomong berdasarkan pemikiran hati mereka. Apa kata ahli hikmah? Kata ahli hikmah, semua kita ini sebetulnya mengumpulkan. Ya kan? Orang itu mau baik dan tidak baik, semua mengumpulkan hartanya. Tidak ada terus, oh saya ini orang baik, jadi saya tidak mau mengumpulkan harta. Tidak ada itu, Pak. Kata ahli hikmah, semua orang mengumpulkan, kata mereka. Tapi yang membedakan di antara orang yang mengumpulkan tadi, tujuan mengumpulkannya apa? Orang yang humazah, lumazah, yang suka mencela, suka mengumpat, suka menyambati orang lain, itu ketika mereka mengumpulkan di dalam kehidupannya ini, mereka ini mengatakan bahwasanya harta ini harus mereka dapatkan sebanyak-banyaknya. Harta ini harus mereka kumpulkan dengan sebanyak-banyaknya dan akan jadi persiapan, kata mereka. Persiapan untuk kapan? Persiapan untuk hari tua. Ya kan? Ini omongannya humazah biasanya kayak itu, Pak. Untuk hari tua nanti kita akan menyiapkan ini tadi, harta ini tadi, supaya nanti di hari tua ada nyamannya. Ya kan? Atau untuk nanti untuk anak-anak saya. Ini persiapan buat anak-anak saya. Persiapan buat hidup mereka, persiapan buat ini, persiapan buat ini. Tapi mereka lupa persiapan buat akhirat mereka tidak sebut. Mereka menganggap bahwasanya persiapan untuk mereka hari tua, untuk anak mereka, untuk cucu mereka, untuk keluarga mereka, itu persiapan di dunia. Ketika mereka bisa mempersiapkan ini di dunia, bisa mewujudkan harta yang banyak di dunia, yahsabu anna malahu akhladah, maka harta itu menurut mereka akan menjadi sebab kekalnya kebahagiaan pada seseorang. Saya kalau baca ayat ini akhirnya seperti menampar diri kita sendiri, Pak. Kita ini selalu menganggap seperti itu. Dengan adanya harta, sudah nak, yang penting harta ikam banyak, sudah ikam dijamin bahagia. Kita selalu mengatakan seperti itu. Artinya kebahagiaan itu akan kekal, kebahagiaan itu akan ada terus. Saat kapan? Saat kamu punya harta, saat kamu punya kedudukan, saat kamu punya persiapan yang banyak dalam bentuk urusan dunia. Tapi mereka lupa untuk mempersiapkan akhirat mereka. Nah ini humazah lumazah, sifatnya seperti itu. Ulun kadang menyambati kita ini terus humazah lumazah kadang, cuma sifat yang model kayak ini kadang-kadang ada pada diri kita. Menganggap persiapan untuk ini untuk apa? Untuk akhladah, untuk mengekalkan kebahagiaan. Artinya kalau ikam naklah kada berduit, kaina ikam kada bahagia. Ini pandiran kita kayak itu, Pak. Nanti dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Terus orang yang kedua yang juga mengumpulkan itu orang beriman. Orang beriman juga mengumpulkan, Pak.
Tapi orang beriman itu ketika mereka mengumpulkan semua urusan harta tadi, mereka punya tujuannya dua. Tujuan mereka untuk biar enak di dunia dan juga biar enak di akhirat. Orang beriman akan mengatakan yang untuk dunia itu tidak kekal, yang akhladah itu yang akhirat, kata orang yang beriman. Nah, itu bedanya dengan yang orang ini tadi. Kalau orang yang ini tadi mengatakan yang akan mengekalkan kebahagiaan itu yang di dunia. Tapi kalau kata orang beriman tidak, yang mengekalkan itu yang ada di akhirat. Makanya mereka lebih urusannya itu lebih fokus untuk mencari urusan akhirat. Seperti ini bukan berarti tidak boleh cari harta, Pak ya. Disuruh kita untuk cari harta. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupakan bagian kalian, nasib kalian berkaitan dengan urusan dunia, disuruh cari. Tapi tujuan kita beda dengan orang-orang yang lain. Tujuan kita mendapatkan harta untuk apa? Untuk mendapatkan kekekalan kebahagiaan di akhirat. Itu kita sudah jadi keyakinan. Orang yang masuk surga akan kekal dalam kebahagiaan. Seperti contohnya disebutkan dalam riwayat seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Ada orang anak yatim miskin yang mungkin saya pernah cerita ini. Anak yatim miskin ini punya tetangganya ini super engken, ya Pak, liwar engkennya, syuh dia punya pohon kurma, yang pohon kurmanya ini condong ke tanahnya anak yatim. Nah, kalau kita biasanya tetangga kita berisi pohon misalnya condong kepada kita berbuah, biasanya kan tetangga kita membiarkan kita mengambil. Kalau Pak, ini orang ini kada boleh, Pak. Si anak yatim ini tidak boleh ngambil buah kurma yang masuk ke dalam halamannya tadi, tidak boleh. Sampai kemudian Rasul SAW pun didatangi oleh anak-anak ini tadi, anak-anak yatim ini tadi, dan mengadu kepada Nabi. Wahai Rasulullah, kami punya tetangga yang banyu digenggamnya kada titik, wahai Rasulullah, ya kan? Saking pelitnya orang ini tadi, banyu digenggam kada titik, Pak. Karena pelitnya orang. Lalu Nabi SAW pun memanggil orang tersebut. Lalu Nabi mengatakan, wahai fulan, berikan pohonmu kepada si anak-anak yatim ini. Nanti Allah akan mengganti dengan pohon yang ada di surga. Jar si orang pelit ini tadi, kada, wahai Nabi, saya pilih pohon ini saja. Saya tidak mau pohon yang di surga. Kayak Bapak, ini orang saking pelitnya ya, kalau kada mau pohon di surga ini. Ini yang ngomong Nabi, kalau yang ngomong mulut aja kada pian percaya, kata Bapak. Ya kan? Yang ngomong tuan guru, ini tukari barang inilah. Ini jadi apa, bisa mengusir malaikat mungkar dan nakir, kada wani betakun kalau ikan besi cincin ini tadi. Nah, itu kita keramputakan, kata Bapak, Pak, harus dikeramputakan bahkan. Tapi ini yang ngomong Nabi Rasulullah. Kata Nabi, kamu dapat pohon, nanti kurmamu diganti dengan satu pohon yang ada di surga. Dia tidak mau. Tapi perkataan Nabi ini kemudian didengar oleh Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Setelah semua orang itu pergi, Nabi tidak bisa maksa karena itu hak dia. Maka Abu Dahdah mendatangi orang tadi. Dia katakan kepada orang tersebut, wahai fulan, bagaimana kalau pohonmu yang satu ini saya tukar dengan kebun saya? Lain ditukari, Pak. Saya tukar dengan kebun saya. Dan kamu bisa tanya, kebun saya ini kurmanya istimewa, kurmanya nyaman, tak gunakan lawan orang-orang. Kebunnya Abu Dahdah, hasil kurmanya kayak apa? Dan di pohon dan di kebun saya itu ada 600 pohon, semunyaan gasan ikam, jana Abu Dahdah. Yang sebuting pohon ini aku nang mengambilnya. Orang ini menganggap ini bergaya ini Abu Dahdah ini. Kada ada 600 pohon dihurufi sebuting pohon ya, kalau kada serius wahai Abu Dahdah. Iya sudah berhuruf, deal kah? Iya jadi. Setelah jadi lalu ditukarkannya dengan Abu Dahdah. Lalu Abu Dahdah mengatakan kepada anak-anak yatim tadi, ini pohon ini gasan ikan, ya Abu Dahdah. Nanti dalam satu riwayat dikatakan, wallahu a'lam, riwayat ini tidak tahu sahih atau tidaknya, pohon itu nanti bergeser katanya, masuk ke dalam wilayah tanahnya. Mungkin bisa saja dengan mukjizat Nabi, geser masuk ke dalam wilayahnya si anak yatim. Tapi itu tidak penting masalah ini. Yang pentingnya setelah itu ditukarkan, lalu Abu Dahdah pulang. Setelah Abu Dahdah pulang, lalu kemudian dia ketemu dengan istrinya. Dia ngomong sama istrinya, wahai istriku, ini kebun sudah tidak jadi milik kita lagi.
Kenapa? Kuhurupakan. Ya kan? Dihurupakan lawan apa? Lawan pohon di surga. Ini kalau pian bulik ke rumah kayaknya kadang bawa kendaraan jar mamanya kendaraan pian mana bah? Kuhurupakan jar pian. Lawan apa? Lawan kendaraan di surga. Kira-kira kayaknya pian cobai kira-kira mamanya kayak. Ya lah. Tapi ini istrinya Abu Dahdah, wanita salihah. Ya seperti ini wanita salihah. Wanita salihah itu cirinya apa, Pak? Wanita salihah itu cirinya akan mendukung ketika suaminya melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau mau tahu istri pian salihah atau tidak, ya tadi coba aja pian. Bulik berjalan batis misalnya. Mana Pak kendaraan? Kendaraan disumbangkan di Masjid Mujahidin sudah. Ya kan? Lihati kayaknya muhanya kayak apa ya kalau nang pina di dapur kayaknya piring pina pecahan atau apa, nah itu berarti kada solihah yang kayak itu. Tapi insya Allah ibu-ibu yang ada di sini solihah semua. Lalu kemudian istri Abu Dahdah mengatakan, diceritakan oleh Abu Dahdah seperti itu, maka istri Abu Dahdah mengatakan, Masya Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi perdaganganmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Istrinya mendoakan Abu Dahdah. Lalu mereka pun diajak semua keluar. Di dalam kebun itu sudah ada kurma yang dipetik yang ada dalam bakulnya, gitu Pak. Lalu apa oleh Abu Dahdah yang dilakukan? Kurmanya ini dituangnya. Yang dibawa bulik bakulnya aja. Kalau kita kira-kira kan ini kan pohonnya aja. Kalau yang dihurupakan orangnya mungkin gak ada sarik kan ajar kita. Tidak Abu Dahdah, semua diberikan kepada orang. Mendengar ini Nabi SAW pun kemudian mengatakan, aku melihat kebunnya, pohon kurmanya Abu Dahdah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tandan yang besar-besar, kata Nabi, dan buahnya sangat harum. Itu miliknya Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Di mana kebunnya? Di surga. Kalau orang sudah punya kebun di surga, masuk mana dia, Pak? Ya pasti masuk surga, tidak mungkin masuk neraka. Kebunnya aja di surga kok. Ya kan, inilah cerdasnya Abu Dahdah radhiyallahu anhu ketika melihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmahnya bagi kita juga seperti itu. Artinya yang namanya mencari harta itu boleh. Bahkan mencari harta itu harus. Tapi kita sebagai orang-orang yang beriman harus punya sesuatu yang akan membedakan dengan orang lain. Apa itu? Milik kita, harta kita itu hendaknya juga digunakan untuk mencari kekekalan di akhirat kelak. Kebahagiaan kita di akhiratnya, di akhirat kelak, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nanti orang-orang yang beranggapan bahwasanya pakai dunia nanti jadi apa namanya nyaman terus hidupnya, kekal kebahagiaannya, itu nanti dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.